Halo, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan kembali Bung Ropan akan membahas tentang persiapan menyambut UCL nanti, pertandingan keempat di semua grup A sampai H. Tetapi kali ini ada dua klub Inggris yang akan bertanding. The Blues Chelsea yang akan menghadapi Malmo, mereka harus terbang ke Malmo, dan Manchester United yang akan terbang ke kota Bergamo menghadapi Atalanta. Yang pertama tentunya yang akan bermain adalah Chelsea. Chelsea lagi bagus-bagusnya saat ini di IPL, memimpin klasemen di atas dua tim yang kuat juga, Liverpool dan City. Mereka unggul 3 poin dari Liverpool, unggul 5 poin dari juara bertahan Manchester City. Jadi ketika mereka mampu mengalahkan Newcastle ya, dengan 3-0, mereka begitu termotivasi, melangkah dengan sangat bagus, percaya diri sekali di saat mereka harus bertarung melawan Malmo. Mereka mengalahkan Malmo dalam pertandingan di match day ketiga ya, di Stamford Bridge dengan 4-0. Ada gol dari Christensen saat itu, ada 2 gol penalti dari Jorginho yang ditutup oleh Kai Havertz. Bagaimana peluang dari Chelsea? Saya yakin bahwa pasukan Thomas Tuchel ini akan kembali memenangkan pertandingan. Akan menang di atas 1 gol, 2 gol, bahkan 3 gol. Kalau mau lihat mereka bermain di Stamford Bridge dengan 20 tembakan, saat itu udah 6 on target, di mana Malmo hanya 2 kali menembak tanpa on target, 0 on target. Luar biasa bagi Chelsea. Penguasaan bola sampai 73%, lawan 27%. Jadi memang dari semua aspek jika dilihat, Chelsea ini luar biasa. Mereka akan bermain tanpa Lukaku, tanpa Werner, tidak ada masalah. Bermain dengan false nine ala Thomas Tuchel biasa-biasa saja saya pikir ya. Mereka tenang-tenang aja, nggak ada pengaruh ya. Tetap bermain dengan gencar, melakukan lini serang yang bagus. Kayak Havertz di depan, di belakang bisa bergantian antara Mount, Mason Odoi. Kemarin juga ada Hakim Ziyech yang bisa ditampilkan ya ketika di IPL. Nah, apa yang harus dimainkan oleh Thomas Tuchel kita lihat. Kalau dalam pertandingan pertama, Mendy ada di sana, ada tetap dengan 3-4-3, pola aslinya dari Tuchel yang beradaptasi berkembang tentunya dengan variasi yang biasa dengan 3-4-2-1. Tetapi kali ini tentunya tanpa Lukaku dan Werner, di depan 3 itu saya bisa pastikan adalah Havertz yang akan bermain, Hudson Odoi agak di kiri, dan Mason Mount. Ya, kalau memang ini yang ditampilkan benar-benar dari Thomas Tuchel. Nah, 4 gelandang saya dari depan ke belakang ya, bukan belakang ke depan. Saya coba untuk tarik ke tengah. Siapa 4 di tengah? Ya, 4 di tengah dulu. Jadi kalau ada Havertz tadi di depan, ada 2 di belakang, saya sudah katakan Odoi dan juga Mount. Kemudian di tengah ini siapa? Ada pilihan sebelumnya lawan Malmo itu Azpilicueta ada di kanan, di kiri Ben Chilwell, Jorginho dan Kante. Tetapi kemarin ketika melawan Newcastle, Reece James, si anak muda ini membuat 2 gol yang luar biasa dengan 2 tembakan yang dahsyat sekali ya, spektakuler sekali. Apakah Reece James akan dimainkan? Saya pikir bisa aja Reece James dimainkan dan kembali Azpi untuk cadangan. Mungkin akan bermain di babak kedua sebagai super sub barangkali. Jadi kalau saya memilih adalah Reece James, Ben Chilwell, kemudian Kante dan Jorginho. Nah, 3 di belakangnya ini tetap sama seperti ketika mereka menjamu Malmo di Stamford Bridge. Ada Christensen, ada Thiago Silva maksud saya, dan juga Antonio Rudiger. Di belakang tetap penjaga gawang adalah Mendy. Jadi itu formasi yang akan ditampilkan oleh Tuchel versi saya kalau saya bisa melihat, dan formasi ini tetap gawat, tetap berbahaya. Mereka tidak mungkin akan bisa mencetak gol langsung di babak pertama untuk bisa menambah rasa percaya diri bagi seluruh pemain Chelsea untuk bisa melumat Malmo. Karena ini penting, 3 poin ini penting. Di saat bersamaan, lawan Chelsea yang berat dalam persaingan di grup H ini adalah Juventus. Mereka menjamu Zenit. Dalam pertandingan pertama, Juventus menang 1-0 lawan Zenit di kandang Zenit. Nah, saya pikir ketika bermain datang ke Turin, ini juga akan menjadi santapan bagi Juventus. Walaupun di Serie A mereka agak keluar dari 4 besar, ya apalagi kemarin dipermalukan juga oleh Sassuolo, mereka kalah di kandang. Tetapi saya tidak berbicara dengan di Serie A, di UCL mereka bagus. 3 kali bermain, 3 kali menang. Termasuk mereka menang lawan Chelsea 1-0
di Turin. Jadi Chelsea itu terpaut 3 poin. Nah, Chelsea 3 kali main, 1 kali kalah dan ada 2 kali menang ya. Pertama lawan Zenit 1-0 di Stamford Bridge dan terakhir 4-0. Nah, ketika mereka menang di Malmo, ini adalah sebuah apa yang bisa dikatakan modal ya. Modal besar mereka sebelum mereka menyambut duel sengit big match ini yang ada di grup H menghadapi Juventus di Stamford Bridge pada tanggal 24 nantinya, 24 ke 25. Itu juga yang sangat penting. Tapi awalnya mereka harus menang ya. Kalau imbang ini juga akan berbahaya untuk bisa menjadi juara grup maksud saya. Karena penting bagi Chelsea sebagai juara bertahan di UCL untuk menjadi juara grup. Mereka menang lawan Malmo ini bagus dengan 9 poin. Kalaupun Juventus menang ya, yang pasti saya pikir menang lawan Zenit. Mereka akan menang, mereka akan 12 poin, tetap akan ada di atas. Namun sudah aman bagi pasukan Tuchel ini karena mereka hanya nanti akan berhitung dalam perebutan juara grup untuk bisa menjamu Juventus. Nggak ada tawar-menawar ini. Ini harus menang melawan Juventus di Stamford Bridge. Menang 1-0, 2-0 yang penting 3 poin untuk bisa membuat posisi mereka sama. Tinggal adu kekuatan dalam mencetak gol. Siapa yang lebih banyak? Dalam posisi mencetak gol sekarang ini Juve memasukkan 5, kemasukan 1. Ya, kemudian kita bisa melihat Juve masukkan 5, kemasukan 0. Kemudian dengan Chelsea masukkan 5, kemasukan 1 karena bobol ketika bermain di Juve. Jadi memang sama-sama masukkan 5. Namun kalau Juve tumbang di Stamford Bridge ya lebih dari 1-0 ini akan bagus buat Chelsea tentunya. Kemudian pada tanggal 8 atau tanggal 9 Desember itu terakhir kali mereka akan bertarung. Itu Chelsea harus ke Zenit. Dan ini penting juga buat sih karena mereka agak berat pertandingan pertama hanya 1-0. Namun kalau mereka sudah mampu mengalahkan Malmo, mampu mengalahkan Juve, saya pikir akan aman melawan Zenit. Cukup imbang, mereka bisa lolos. Tetapi bisa jadi runner up. Karena Juve menjamu Malmo pasti akan dihajar habis. Pertandingan pertama Juve menang lawan Malmo dengan 3-0. Jadi paling bagus memang bagi Chelsea menghantam Zenit. Dan kalau mereka percaya diri, saya pikir akan dengan aman mereka. Paling tidak 1-0, 2-1, 2-0 mereka bisa menang melawan Zenit. Nah, pertandingan lawan Juve dan Zenit itu kita tinggalkan dulu, tetapi harus fokus melawan Malmo. Malmo ini memang kelihatan makanan empuk, tetapi tetap harus hati-hati, harus fokus bagi seluruh pemain Chelsea. Tetapi untungnya John Dalton Mason, pelatih dari Malmo ini, tetap mungkin akan bermain dengan 3-5-2, memperkuat di tengah. Tetapi di belakang koordinasi agak kurang. Kebobolan 11 gol bagi Malmo ini malah petaka, ya. Agak kurang ya saya pikir. Brorsson di belakang, di situ ada Nielsen dan Larsson ini tidak begitu kompak. Koordinasi mereka agak kurang. Ini bisa dimanfaatkan oleh Mount kalau dimainkan, ada Hudson-Odoi dan Harvest atau Ziyech bermain di babak kedua dan 4 pemain di tengah yang bisa merangsek terus ke depan dengan bantuan dari 2 wing ya, dari Reece James dan juga Ben Chilwell kalau dimainkan lebih awal. Jadi ini penting karena saya lihat 3 pemain yang berdiri sejajar di Malmo ini kurang begitu bagus. Mungkin kerja keras akan dilakukan oleh Christensen di tengah, gelandang dari Malmo, Peña yang akan bermain di sana, dan juga Innocent. 3 ini yang pasti akan bekerja keras untuk bisa menutup pergerakan dari Jorginho, dari Kante tentunya akan masuk, dan Mount bersama Hudson-Odoi sebelum menembus ke 3 back sejajar mereka ya yang ada di belakang. Dan pasti juga penjaga gawang dari Malmo, Dahlin ya, Jonas Dahlin ini akan dibuat bekerja keras sepanjang hari ya, sepanjang pertandingan 90 menit dengan tembakan-tembakan yang akan dilakukan oleh seluruh pemain Chelsea. Chelsea akan bermain lebih terbuka. Nah, lawan akan menunggu. Dan ini akan bagus buat Chelsea untuk bisa mencetak gol. Namun counter attack dari Malmo juga harus tetap diperhatikan. Mereka punya Antonio Kovac yang sudah membuat 13 gol di Liga Swedia. Ini juga harus hati-hati. Birmancevic juga pemain dari Serbia yang ada di depan Malmo juga harus diperhatikan oleh Christensen, Silva dan Rudiger. Dia sudah membuat 9 gol dalam 24 pertandingan dia di Liga Swedia. Tetap harus hati-hati dan dia membuat 4 gol dari babak penyisihan kualifikasi Liga Champions. Kovac juga sudah membuat 5 gol. Tetapi 2 pemain ini adalah 2 pemain yang berbahaya. Namun mereka memang tidak berkembang saat bermain melawan Chelsea dalam pertandingan pertama. Saya berharap Chelsea akan memenangkan pertandingan ini sehingga ke depan mereka akan bagus untuk bisa bersaing dengan Juventus. Bagaimana dengan MU? MU akan bekerja keras ketika mereka menghadapi Atalanta. Pertandingan pertama di Old Trafford ketinggalan 2 dulu sebelum dibalikan
menjadi 3-2 dengan gol penentuan dari Ronaldo. Saya pikir mereka akan berjuang berat sekali ketika datang ke Atalanta karena Atalanta butuh kemenangan. Jadi pasukan Gasperini akan coba untuk bisa menghadang MU yang berada di atas sementara, karena persaingan mereka juga ada dengan Villarreal ya. Meninggalkan Young Boys yang membuat kejutan mengalahkan MU di matchday pertama, tapi Young Boys sudah kalah, dihajar oleh Villarreal dengan 4 gol di kandang Young Boys. Jadi agak berat, mereka juga sudah kalah dari Dusan Zapata dan kawan-kawan Atalanta, sehingga persaingan ini hanya ada di MU, Villarreal dan Atalanta. Nah pasti Atalanta harus menang. Kalau Atalanta kalah, berat bagi Atalanta karena mereka juga harus berhitung dengan Villarreal dan mereka harus ke Young Boys. Jadi memang seru ini. Kalau MU menang, kemarin MU lagi mendapat angin ketika mereka mengalahkan Spurs di IPL ya dengan 3 gol kemarin, clean sheet. Ini bagus, modal yang bagus ketika mereka ke Bergamo. Dan Ole Gunnar Solskjaer menurut saya harus tetap bermain dengan apa yang mereka lakukan di Spurs di London ketika mengalahkan Spurs dan membuat pelatih dari Spurs dipecat ya, Nuno Espirito Santo. Nah kalau 3 dengan 4-3 kemarin dipasang kembali oleh pelatih asal Norwegia ini, bisa mendapatkan hasil yang bagus menurut saya ya. Varane sudah kembali, Maguire dan Lindelof itu aja yang berdiri di depan David De Gea. 4 di tengah coba aja dipertahankan dulu sementara ya. Mungkin ada Fred di sana dan McTominay, Wan-Bissaka dan Luke Shaw mengapit di 2 flank dan menempatkan Bruno bermain lebih bebas di tengah dan Cavani bersama dengan Cristiano Ronaldo. Jadi formasi starting 11 yang ditampilkan oleh kemarin bisa dicoba lagi melawan Atalanta. Enak nih kalau Atalanta keluar, ini harus betul-betul bisa dicermati oleh Gunnar Solskjaer ya. Bagaimana mereka sedikit menunggu counter attack yang bagus dengan Cavani dan Ronaldo, ini akan jauh lebih tajam. Lini serang dari MU dengan kontrol tentunya ada di Bruno. Ketika kalau mereka sudah unggul, baru mungkin Ole bisa melihat apakah Nemanja Matic harus masuk atau Lingard juga harus masuk, itu nanti di babak kedua. Tapi di babak pertama, 45 menit babak pertama, gawang De Gea tidak boleh bobol. Tidak boleh kejadian terjadi lagi dengan 2 gol mereka ketinggalan. Kalau Atalanta bisa mencetak gol lebih awal atau unggul kembali 2 gol, ini akan sulit. Karena situasinya berbeda ketika mereka di Old Trafford dan datang ke markas Atalanta. Jadi kalau Atalanta menang 2-0 duluan di babak pertama, ini bisa selesai MU. Ya, tidak akan mungkin terjadi lagi pengulangan, mereka bisa membalikan keadaan dengan 3 gol. Bahkan Atalanta terus akan tetap untuk bisa menambah gol di sini. Jadi paling enak bagi MU yaitu tidak boleh kebobolan di babak pertama atau bisa unggul. Dengan 1-0 aja mereka bisa mencuri gol, entah dari Cavani, Bruno atau dengan Ronaldo. Ini bagus. Artinya kalau MU bisa leading di babak pertama, kemenangan bisa mereka dapatkan. Artinya, karena dengan imbang juga sebenarnya tidak terlalu jelek ya bagi MU, tapi lebih bagus menang. Kalau menang aman, tetap ada di atas, peluang untuk lolos bahkan untuk menjadi juara grup itu sangat besar sebelum mereka berhitung dengan Villarreal, karena mereka harus ke Villarreal. Tetapi MU juga masih akan menunggu menyambut Young Boys yang akan datang ya ke Old Trafford. Jadi itu bagi Ole ya dan pasukannya, tetap harus fokus, harus bisa mengamankan 3 poin penting di Atalanta. Memang berat, butuh perjuangan. Namun tetap saya mensupport, meyakini bahwa MU harus bisa menang, sama juga seperti Chelsea dalam pertandingan di matchday keempat. Kita akan tunggu nantinya. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita untuk menyambut matchday keempat di UCL. Nanti kita akan berbicara untuk pertandingan berikut, klub-klub Inggris, klub Italia tentunya, atau klub dari Spanyol. Karena Inggris masih ada Liverpool dan City yang akan bertanding. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.